kita ingin menerapkan proses THIS. Jadi dari hulu ke hilirnya harusnya diintervensi dengan baik. Mungkin tadi Mas Raka juga sudah menyampaikan. Dan tentu bentuk dukungan masyarakat ini yang paling penting. Next, lanjut. Nah, makanya kami mencatat beberapa, kami tidak ingin pembangunan infrastruktur setengah jadi. Yang penting nambah-nambahin pendanaan, enggak, harus tuntas dan fungsional. Itu yang penting kita pegang bersama, karena ini punya tujuan akhir. Kemudian ini harus end to end, memastikan bahwa investasi itu dari hulu dan hilir. Selalu kita sampaikan dari hulu ke hilir itu penuh. Nah ini yang kita untuk menjamin itu. Dan nanti di dalam proses menuju Green Book, poin-poin ini akan kami dan kita jaga bersama begitu. Memastikan tujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal, ketahanan pangan, nilai tambah ekonomi lokal itu terjaga. Dan tentu yang keempat, ini mungkin nanti kami mohon bantuan dari teman-teman Kementerian Keuangan adalah mengenai channelingnya. Mana yang paling efisien, mana yang paling minimalisasi ya kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran, dikorupsi, atau penggunaan yang tidak efisien. Nah ini kami mohon sekali channeling fund yang pas begitu untuk bisa kita diskusikan. Kami menyampaikan beberapa beberapa usulan, tapi tentu ini perlu dibahas lebih lanjut. Lanjut, next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin nanti di dalam diskusi kami berharap beberapa indikator ini ya Pak ya. Karena kalau dengan menggunakan desa ketahanan pangan sedang tinggi, rawan bencana sedang tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, desa maju berkembang dan sebagainya, itu kami kemarin menemukan angka sekitar 3.900. Tapi mungkin banyak juga yang terlewat oleh kami gitu ya, dan ada beberapa kriteria yang mungkin perlu dimasukkan, misalnya potensi produk unggulan desa, kawasan perdesaan prioritas dengan IPKP, dengan IPKP tertentu, kapasitas fiskalnya, kemudian kriteria lain. Kenapa perlu kapasitas fiskal BPDS? Karena ini ada dukungan dari swadaya masyarakat, dan yang kami pahami harus tercatat ini di dalam BPDS. Nah, hal-hal inilah yang membuat mungkin ada kemungkinan desanya bertambah menjadi sekitar 5.000 gitu. Kalau di catatan kami nanti exercise sekitar 4.800 yang kriteria ini perlu dituliskan. Sepakat kalau memang harus dituliskan, mungkin dilihat kembali ya, apabila indikator ini dibuat dulu di sisi kabupaten baru diturunkan ke desa. Nah ini kami harapkan juga bisa didiskusikan begitu ya. Saya rasa Pak Karo juga menyampaikan nanti. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ini beberapa pendekatan ya Pak ya yang kami sampaikan. Ada 4 kriteria. Mungkin Pak Mas Raka, Pak Raka sudah menyampaikan ada ketahanan pangan, rawan bencana, kemiskinan, kelembagaan desa. Dan ini sumber-sumber data yang kami ambil. Jadi silahkan kalau ingin diperkaya gitu ya, didiskusikan, tetapi datanya harusnya konsisten, kriterianya konsisten, dan datanya juga mungkin tersedia untuk bisa digunakan untuk menentukan desa-desa mana nanti yang kiranya bisa menjadi target daripada pelaksanaan program ini. Ini misalnya dari ketahanan pangan, memiliki sumber penghasilan utama sebagai besar penduduk desa dari pertanian, tidak ada kejadian luar biasa. Kemudian indeks rawan iklim desanya, ini mungkin dari Pak Kurnia ya Pak ya, bisa menambahkan, mengingat ternyata ada juga desa-desa yang benar-benar habis Pak, begitu ya. Kami mencatat misalnya di Provinsi Aceh itu ada 20, di Sumatera Utara ada 8, yang artinya tidak bisa berfungsi lagi infrastruktur pemerintahan. Mungkin kalau kita sudah bisa prevent sebelumnya, mungkin ya, kita tidak tahu, mungkin hal-hal ini bisa dihindari lah, seperti bencana yang terjadi pada saat ini. Next. Kemudian poin selanjutnya ya, poin ke-6 atau poin ke-7, lanjut. Kalau bisa lanjut. Ya, ini mungkin nanti akan didiskusikan oleh teman-teman Pak Raka dan Bu Sabrina, Pak Aryawan. Terima kasih Pak Aryawan selalu mendampingi kami ini, memberikan masukan dan catatan begitu ya, supaya ini bisa menjadi lebih operasional nantinya. Nah ini penilaian ini nanti kita sampaikan dengan data tadi yang konsisten, datanya
benar-benar tersedia sehingga kita bisa dapatkan gitu ya sebenarnya berapa desa yang harusnya menjadi target, dan kami harapkan itu tidak lebih dari 5.000 desa. Next. Nah ini beberapa catatan kami Bapak Ibu. Next. Kami menemukan sekitar 4.841, tapi ini to be debatable dan kami harapkan tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kami ingin intervensinya itu cukup tuntas. Seperti next, lanjut. Seperti ini, mungkin tadi juga disampaikan ya. Lanjut. Jadi dari sisi ketahanan pangan, hulu dan hilirnya itu bisa menjadi satu aktivitas, begitu. Ya ini infrastruktur ketahanan pangan, embung desa, kemudian kebunnya dibuat, lumbung pangan yang pelan sampai pasar desa. Jadi mulai dari proses produksi sampai proses distribusinya. Dari produksinya kalau ketahanan pangan, pasca panennya ada lumbung pangan, rumah pengering, distribusinya, pasar, konsumsinya, dapur pangan lokal, sampai infrastruktur pendukungnya. Begitu juga yang pariwisata. Jadi kita harapkan next ini dukungannya lengkap, komplit, sehingga kalau kami hitung-hitung begitu ya, kalau misalnya dia 4.000 desa, itu mungkin masih akan mendapatkan cukup besar begitu, sekitar 2,5 miliar untuk komponen yang sifatnya fisik dan 500 yang untuk dukungan. Tapi kalau misalnya untuk 5.000 desa mungkin agak sedikit lebih kecil gitu, sekitar 2 miliar untuk komponen 1 dengan 400 jutaan di komponen 2. Ini dengan asumsi swadaya masyarakatnya tetap didorong lebih besar. Dan bagaimana proses channeling daripada swadaya masyarakat ini, kami juga membutuhkan kajian dukungan terhadap hal tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit lagi mungkin kalau yang selanjutnya, slide selanjutnya ini nanti akan ini dia rincian unit cost ya kira-kira yang mungkin bisa dilakukan. Jadi intinya kalau 4.000 desa mungkin ada 5-6 dengan end-to-end approach itu bisa terbangun. Nah kalau jumlah desanya bertambah tentu perlu penyesuaian jumlah infrastruktur yang akan berkurang kalau sampai 5.000. Atau ada pilihan menambah persentase swadaya masyarakat, tetapi ini tentu akan lebih memberatkan juga begitu. Jadi ini mohon kehati-hatiannya untuk melihat begitu ya unit cost dan sebagainya. Mohon maaf untuk mempertimbangkan jumlah desa yang akan diintervensi. Next lanjut. Ya, ini mungkin bisa lanjut saja. Ini hampir sama ini detailnya. Nah, ini yang proses penajaman skema penyaluran. Kami berpikir ada sebelumnya Mas ada 3 skema gitu ya. Kalau untuk pembangunan infrastruktur kami mohon informasi on granting ke Pemda. Tetapi tadi informasi dari teman-teman kami masih susah ya Pak Kurnia ya kalau sampai ke desa begitu. Atau pilihannya melalui dana desa. Itu nanti seperti apa gitu. Apakah nanti dicantumkan KPBN? Gimana nanti merespon hanya beberapa desa saja yang mendapatkan itu kita perlu antisipasi juga semuanya kalau ini masuk ke skema dana desa. Kalau kami berpikirkan on granting, jadi block grantnya itu hanya sebagai pencatatan tapi nanti diterimanya tetap seperti mekanisme dana desa. Apakah itu dimungkinkan gitu. Dan penyalurannya pun itu akan dilakukan penilaian oleh Pemda, penilaian proposal, dan ini bertahap begitu ya. Termin 1, termin 2, termin 3 sekaligus dilihat swadaya masyarakatnya seperti apa sebelumnya Mas. Kemudian ada yang untuk yang alat produktif mungkin ini akan lebih mudah ya apabila melalui di Kemendes, jadi langsung Kemendesa atau Bumdes. Sedangkan terakhir untuk penguatan kelembagaan ini dipakai Mendes mungkin dengan bentuk pelatihan pendampingan. Jadi yang untuk 2-3 akan lebih banyak dilakukan oleh Kementerian Desa sebagai executive agency-nya. Next. Lanjut. Nah ini contohnya ya. Jadi bagaimana proposal bundling untuk infrastruktur dasar, aset produktif, penguatan kelembagaan. Ini siapa saja yang menyusun, kemudian tahapannya kepala desa, Pemda, kemudian Pemda review dikembalikan di proposal. Jadi intinya Bu Jessica, Pak Nur, Bu Sukma, kita sudah memikirkan ini menurut kami sudah setengah matang gitu Pak. Jadi benar-benar nanti tahap persiapan ini benar-benar bisa dilakukan agar benar-benar matang dan siap dilaksanakan gitu. Saya masih melihat beberapa usulan-usulan gitu pada saat DUK kemarin benar-benar kasar dan ini sudah sangat dibantu Pak, dibantu oleh beberapa workshop yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan World Bank.
dibantu oleh diskusi kami internal. Jadi mohon benar-benar bisa dilakukan penyempurnaan gitu sehingga ini siap untuk dilaksanakan. Mungkin itu sudah ya. Itu yang beberapa menjadi masukan